Ini karena ini mendekati pemilu gitu loh, mendekati pesta demokrasi. Biasanya ini wahyu ini akan menjadi suatu tema yang diperdagangkan dalam tanda kutip ya, yang dipopulerkan, diviralkan. Oke, cara berpikir kita mungkin saat ini sudah tidak kuno, bahasa orang menyebutkan tidak kuno, modern. Kita sekolah tinggi tidak mengek no. Tidak relevan lagi bicara tentang wahyu tentang ini. Oke, monggo silahkan. Tetapi bagi seorang Sri Teguh Bunga Dharma, justru saat-saat ini ketika orang terbelenggu oleh berpikir akademisnya, ketika seseorang terbelenggu oleh pikiran intelektualnya, saat inilah saat yang tepat wahyu yang sejati itu waktunya untuk ditampilkan. Orang yang kecenderungan tidak bisa bertindak di luar program yang ada di dalam wahyu itu. Dalam konteks ini misalkan wahyu keperabuan, kepemimpinan ya, dia akan berpikir bertindak sebagai seorang pemimpin. Rahayu, rahayu, rahayu. Selamat sejahtera nggih. Ketemu lagi dengan Sri Teguh Bunga Dharma. Kali ini aku akan menambahkan lah ya, atau melengkapi ya video-videoku sebelumnya tentang tema-tema tertentu. Dalam beberapa videoku aku menerangkan tentang wahyu, tentu dari sudut pandangku loh, jadi panjenengan semua tidak harus percaya gitu. Kali ini aku akan memperluasnya atau memperdalamnya atau melengkapi lah dari video-videoku sebelumnya tentang wahyu. Seperti yang aku jelaskan dalam videoku sebelumnya bahwa wahyu itu bagaikan sebuah chip yang ditanam di dalam diri seseorang. Yang chip ini diciptakan oleh alam. Dalam konteks ini mungkin Tuhan atau oleh para dewa atau leluhur atau apapun ya. Intinya chip dari alam yang diberikan kepada seseorang atau ditanamkan kepada seseorang dengan kualitas dan kepribadian tertentu. Artinya kualitas di sini adalah tentang tingkat kesadarannya, tingkat kecerdasannya, juga tingkat dalam tanda kutip tapa beratanya gitu. Dalam video kali ini aku ingin lebih menjelaskan bahwa sebenarnya yang bisa menjabarkan wahyu ini itu harus orang yang mengalami. Tepatnya itu, idealnya itu memang yang menjelaskan itu yang mengalami itu gitu loh. Karena bagi yang tidak mengalami itu hanya menjadi sebuah pemikiran, konsep. Meskipun itu ya tidak salah, cuman wahyu ini hanya akan dipahami oleh, pertama itu adalah yang mengalami. Kedua adalah seseorang atau pribadi-pribadi yang mungkin secara spiritual atau secara kecerdasan atau secara kesadaran spiritualnya memang kelas tinggi gitu loh. Itu baru akan memahami wahyu gitu loh. Karena seperti yang gue bilang, wahyu ini bagaikan chip, artinya ada program, ada suatu aplikasi di dalam wahyu ini yang harus sinkron dengan sang pemilik atau sang yang kedunungan. Nah, kalau orang Jawa menyebutnya kedunungan. Jadi ada pribadi yang kedunungan wahyu atau pribadi yang menerima wahyu ini memang harus sinkron antara aplikasi program di dalam wahyu ini dengan kepribadian atau karakter, kualitas kepribadian dari yang kedunungan ini gitu. Karena kalau tidak sinkron ya itu berbahaya. Dan itu suatu program yang tidak mungkin. Tidak mungkin gitu loh. Wahyu itu memilih kepribadian yang tepat untuk dirinya.
Jadi bukan pribadi yang gayuh wahyu ini yang akan nanti memilih, tetapi wahyu ini yang akan memilih kepribadian dengan kualitas seperti apa yang sesuai dengan program dirinya, program wahyu ini maksudnya, kepada pribadi tertentu, gitu loh. Dan yang seharusnya menjelaskan, memaparkan wahyu ini tentu orang yang mengalami. Karena kalau tidak orang yang mengalami, yaitu hanya akan menjadi suatu pemahaman teoritis. Pemahaman teoritis. Meskipun itu tidak salah loh, ya. Aku tidak mengatakan pemahaman teoritis bagi orang yang tidak mengalami atau kedunungan wahyu itu lalu menjadi salah, tidak, bukan salah begitu. Tetapi idealnya yang mampu dan seharusnya menjabarkan wahyu ini adalah pribadi yang kedunungan wahyu ini, gitu. Nah, idealnya pula sebenarnya tidak perlu diterangkan secara teoritis. Orang yang kedunungan wahyu otomatis dia akan bertindak, berpikir, berkesadaran sesuai aplikasi program yang ada di dalam wahyu ini. Panjenengan kalau kedunungan wahyu nanti akan tahu, akan merasakan, sekali lagi tahu dan merasakan bagaimana wahyu ini bekerja. Bagaimana wahyu ini mengaplikasikan dirinya melalui kepribadian atau sosok yang kedunungan itu tadi. Semua orang boleh bilang wahyu itu begini, begini, begini. Setiap pribadi yang merasa mampu dan mengerti boleh menceritakan begini-begini. Tidak salah. Tidak salah. Semua orang boleh berbicara. Semua orang boleh menyampaikan apa yang mereka pahami dan yakini. Tetapi ingat, yang ideal untuk menjelaskan wahyu ini adalah yang kedunungan itu. Karena wahyu ini bekerjanya itu sangat khas. Dia menguasai seluruh sistem dari orang yang kedunungan. Orang yang kedunungan tidak bisa bertindak di luar program yang ada di dalam wahyu itu. Kalau misalkan dia dalam konteks ini misalkan wahyu keperabuan gitu, wahyu kepemimpinan, ya, dia akan berpikir bertindak sebagai seorang pemimpin. Tidak peduli dia punya jabatan atau tidak, tapi dia akan bertindak, berpikir, berkesadaran sebagai seorang pemimpin. Jadi kursi kekuasaan dalam konteks ini misalnya kursi kekuasaan pemimpin dalam arti fisik, ya, itu nanti hanya akan mengikuti, akan tiba saatnya. Akan ada momentumnya untuk sampai ke sana. Tetapi ketika wahyu ini bekerja, itu sangat khas. Dia penuh karisma, penuh aura, energinya itu melingkupi sekitarnya, komunitasnya, rakyatnya, masyarakatnya, alamnya. Itu wahyu. Sekali lagi ini menurut sudut pandangku loh, ya. Sudut pandang Sri Teguh Bungadharma. Panjenengan semua tidak harus setuju. Jika panjenengan punya konsep, teori, pemahaman, pengalaman sendiri, monggo. Jenengan jabarkan. Jenengan tampilkan sesuai dengan sarana prasarana yang jenengan miliki, gitu loh. Dan itu akan memperkaya suatu dimensi pemahaman, suatu keilmuan yang justru mungkin bisa memperkaya masyarakat. Tetapi sudut pandangku mengatakan bahwa yang paling ideal untuk menjabarkan wahyu ini adalah yang kedunungan atau yang mengalami ketika ia kedunungan wahyu ini. Karena wahyu ini akan menguasai sistem di dalam dirinya sehingga dia bertindak, berpikir, dan segala yang dia lakukan itu sepanjang hidupnya pasti akan dikendalikan, dituntun oleh wahyu ini. Wahyu ini bekerja sangat khas dan hanya orang yang mengalami yang tahu betul rasanya dikendalikan, dituntun oleh wahyu. Sesuatu yang sulit dijelaskan atau bahasanya sesuatu yang sulit dibahasakan tetapi sangat bisa dirasakan.
Bahkan orang-orang di sekitar lingkungan pribadi kepribadian ini, komunitas mereka katakanlah, itu pasti akan sangat bisa merasakan bagaimana wahyu ini bekerja. Bahkan ketika wahyu ini mulai bekerja, banyak hal-hal sulit yang mungkin dilematis, yang mungkin sangat mustahil gitu, itu bisa berjalan, tetap terjadi. Takdir-takdir yang mungkin bagi kacamata umum atau pemikiran logika umum mungkin teramat sangat mustahil atau sulit, itu nanti tetap akan berjalan. Dan wahyu ini akan menuntun, mengendalikan kepribadian atau pribadi yang kedunungan ini gitu loh. Jadi aku ingin melengkapi videoku ini adalah tentang video-videoku yang sebelumnya yang membicarakan tentang wahyu sebagai chip ya. Chip yang ditanamkan oleh alam kepada sebuah kepribadian tertentu gitu loh. Jadi ini untuk memperkaya, untuk memperdalam, untuk memperluas pemahaman tentang wahyu. Kenapa aku menyampaikan atau memperdalamnya atau mengambil tema ini kembali? Karena akhir-akhir ini apalagi biasanya ini menjelang perebutan kekuasaan dalam konteks ini pemilu ya, itu biasanya memang wahyu ini menjadi semacam sesuatu tema yang sentral atau sesuatu yang populer atau menjadi sesuatu yang viral, bahkan menjadi semacam komoditi menjadi barang dagangan untuk diperjualbelikan, untuk menjadi suatu daya tarik tersendiri bagi masyarakat. Ya, tidak masalah, memang seperti itu gitu loh. Tetapi wahyu ini akan menampilkan dirinya sendiri. Wahyu ini akan bekerja melalui orang yang kedunungan tadi, akan bekerja mengendalikan orang yang kedunungan, mengendalikan lingkungannya, mengendalikan masyarakatnya. Itu sebuah kepastian. Persis sebagaimana matahari, ingat ini, persis sebagaimana matahari. Begitu matahari terbit di pagi hari atau di siang hari, seluruh lampu yang selama ini waktu malam itu memancarkan cahayanya, itu akan tidak terasa. Ketika wahyu ini memancar, ketika wahyu ini bekerja, ini persis bagaikan ketika matahari terbit memancarkan sinarnya, maka semua sinar lampu itu akan pudar. Begitu pula wahyu. Wahyu, misalkan wahyu kepemimpinan dalam konteks ini, wahyu kepemimpinan, maka auranya, karismanya, cara bertindak, berpikir, dan tindak tanduk akan menampilkan citra, rasa, dan karakter seorang pemimpin. Panjenengan kalau berhadapan dengan orang yang kedunungan wahyu, jika panjenengan sedikit saja katakanlah membuka dimensi rasa, panjenengan nanti akan tahu rasanya, oh seperti itu wahyu bekerja. Seperti itu wahyu memancar. Seperti itu wahyu mengendalikan lingkungannya. Sekali lagi ini menurut sudut pandang gulung ya. Jadi idealnya wahyu ini adalah yang menyampaikan itu harus yang kedunungan atau yang mengalami. Tetapi sebenarnya ya, tidak perlu dijabarkannya pun seluruh tindak tanduk orang yang kedunungan wahyu itu pasti tindak tanduknya, karakternya, cara berpikir dan bertindak itu pasti menampilkan program yang ada dalam wahyu itu gitu loh. Dan sekali lagi aku mengambil tema ini, memperdalam tema ini karena ini mendekati pemilu gitu loh. Mendekati pesta demokrasi. Biasanya ini wahyu ini akan menjadi suatu tema yang diperdagangkan dalam tanda kutip ya, yang dipopulerkan, diviralkan gitu loh, karena untuk menarik masa gitu. Oke, cara berpikir kita mungkin saat ini sudah tidak kuno, bahasa orang menyebutkan tidak kuno, modern, kita sekolah tinggi tidak mengeno. Tidak relevan lagi bicara tentang wahyu tentang ini. Oke, monggo silahkan. Tetapi bagi seorang Sri Teguh Bunga Dharma, justru saat-saat ini ketika orang terbelenggu oleh berpikir akademisnya, ketika seseorang terbelenggu oleh
pikiran intelektualnya, saat inilah saat yang tepat wahyu yang sejati itu waktunya untuk ditampilkan. Ini saatnya wahyu sejati itu tampil ke permukaan, menampilkan dirinya, menampilkan citranya, menampilkan kepemimpinannya, dan itu akan dirasakan oleh siapapun yang berhadapan dengannya. Mungkin sebagian besar panjenengan tidak setuju dengan apa yang kusampaikan. Monggo, sekali lagi monggo ya. Tetapi tentu aku punya alasan tersendiri kenapa aku menyampaikan hal ini gitu. Aku tidak pernah melakukan sesuatu tanpa alasan gitu. Aku pasti punya tujuan yang jelas apa dan bagaimana. Dan perlu waktu timing yang tepat untuk menyampaikan sesuatu. Panjenengan dapat mengamati semua video-videoku. Tidak ada video yang berdiri sendiri, semua saling terkait, semuanya saling melengkapi gitu. Begitu pula videoku yang kali ini untuk melengkapi videoku yang sebelumnya yang bertemakan tentang wahyu. Cuman ini aku lebih mengedepankan tentang bagaimana ketika wahyu ini bekerja, bagaimana rasanya, bagaimana citranya, bagaimana auranya, bagaimana karismanya, bagaimana tindak tanduk wahyu ini bekerja. Dipahami nggih? Monggo ini menjadi bagi yang setuju itu mari kita menjadi renungan bersama. Bagi yang tidak setuju ya dilupakan saja gitu. Tetapi sekali lagi aku tegaskan, wahyu ini punya ciri khas tersendiri, punya rasa tersendiri, dan hanya orang yang kedunungan inilah yang paling ideal untuk menjelaskan. Tapi meskipun tidak bermaksud menjelaskan tentang wahyu ini, tetapi seluruh tindak tanduknya, seluruh cara berpikirnya, seluruh ucapannya, pasti aura wahyu ini akan tertampilkan, akan terpancarkan, dan panjenengan semua pasti akan bisa merasakannya. Dipahami nggih? Matur nuwun. Rahayu, rahayu, rahayu.